Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejumlah edukasi, pengalaman dan tips and trik dari sejumlah mahasiswa terbaik dari Politeknik Bosowa. Oke, tentunya hari ini kita akan membahas terkait karyawan yang sedang berkuliah di Politeknik Bosowa. Nah, tentunya teman-teman sudah pada tahu kan bahwa Bosowa ini memiliki banyak anak perusahaan. Salah satunya itu adalah Bosowa Berlian Motor yang sering disebut dengan BBM. Nah, di edisi kali ini kita sudah ditemani oleh dua orang karyawan BBM yang juga sekaligus sebagai mahasiswa di Politeknik Bosowa. Mari kita sapa-sapa dulu. Halo Jimmy, halo Yusuf, selamat pagi. Pagi. Oke, saya mau mulai dari Jimmy dulu ini. Gimana nih kabarnya Jimmy? Kabarnya baik, Ibu Amel. Baik ya, kalau Yusuf? Baik juga. Oke, semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Amin. Nah, Yusuf, Jimmy, hari ini tuh kita akan membahas seputar karyawan yang menjadi mahasiswa di kampus tercinta kita. Oke, mungkin saya akan mulai dari Yusuf dulu ya. Siap. Nah, Yusuf, kok bisa sih Yusuf ini kan sudah bekerja ya sebagai karyawan di BBM. Bagaimana sih ceritanya Yusuf bisa mendapat beasiswa untuk berkuliah di Politeknik Bosowa? Boleh dong diceritakan, silahkan. Siap. Ya, awalnya itu ya kira-kira saya sudah lamanya bekerja itu kira-kira sudah 3 tahun lebih. 3 tahun ya? Iya. Selama berjalan itu kebetulan pokoknya dalam proses bekerja itu aman-aman saja toh. Selama ini pas terakhirnya itu kemarin ada dibuka kebetulan pendaftaran untuk berkuliah toh, Iya, dari karyawan ya. Iya. Nah, di situ kita dapat informasi itu dari kepala bengkel hari itu ya. Jadi dia infokan ini ada pendaftaran, coba Diikuti ya. diikuti dulu ya. Dari situ diminta berkas-berkas persyaratan apa semua ini harus dikasih masuk. Nah, kita coba penuhi itu dan ya puji Tuhan itu diterima sampai pada tahap seleksi. Terus ada tes-tes juga. Ya mungkin di sisi lain kita kurang lebih itu dari 32 orang hari itu. Iya. Ya, yang semua yang termaksud saya sama Jimmy itu di tes itu semua. Ya, pokoknya itu ada tahapan-tahapannya itu. Mungkin dari penilaian mereka sendiri itu ada. Jadi kita ikuti saja apa semuanya itu yang maunya dari memasukkan berkas, habis ada disuruh buat makalah. Terus diikuti tes, ada beberapa sesi tes online itu. Nah, terakhirnya itu pada ya mungkin dilihat juga perusahaan dari kita punya kinerja kerja juga mungkin. Oke. Habis dilihat juga dari disiplinan, sikap kerja apa juga mungkin itu semua diperhitungkan. Nah, makanya pada sampai tahap seleksi dan akhirnya itu saya bisa Politeknik Bosowa ya. terima itu di Politeknik Bosowa. Oke, Kira-kira begitulah seperti itu ya, garis besarnya. alurnya ya. Siap. Oke, saya beralih ke Jimmy. Nah, Jimmy nih, kira-kira kalau dari sisi dari Jimmy, kira-kira itu seperti apa? Bagaimana sih perasaan Jimmy sewaktu Jimmy diterima bekerja di Politeknik Bosowa? Apalagi mungkin Jimmy kan sebelumnya sudah bekerja ya juga di BBM. Nah, boleh dong dibagi-bagi hari ini. Silahkan Jimmy. Oke, baik, terima kasih Bu Amel, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan pertanyaannya, Iya. terutama berterima kasih juga untuk PT Bosowa Berlian Motor yang telah memberikan kesempatan ini kepada kami karyawan untuk bisa mengambil pendidikan kami, yakni D3. Nah, jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan sama teman saya, kalau kami itu dibuka pendaftaran, diseleksi, dan kami saat ini berada di sini
saya bersama teman saya kurang lebih sudah 1 tahun lebih di Makassar mengikuti pendidikan di Politeknik Bosowa. Dan sejauh ini kami mendapat sekali banyak pengalaman yang kami dapatkan dari kantor sebelum kami bekerja. Mungkin fokusnya kami itu bekerja, tapi setelah kami ada di Politeknik Bosowa itu bisa menggambarkan, bisa kami mendapatkan sedikit-sedikit pengetahuan mengenai apa itu pendidikan, apa itu ilmu-ilmu tambahan, materi-materi tambahan, pengalaman-pengalaman tambahan itu kami bisa ambil, dan kiranya yang kami dapatkan saat ini biar itu bisa menjadi bekal untuk kami ke depan. Jangan hanya karir kami sebagai tim di servis, melainkan bisa mungkin peningkatan karir untuk kami, saya bersama dengan teman saya di tim servis. Oke, seperti itu ya Jimmy ya. Oke, kan berarti kalau Jimmy di tim servis, kan jurusan sekarang yang diambil itu perawatan dan perbaikan mesin. Betul. Oke, berarti cukup relate ya dengan jurusan dan keseharian Jimmy sewaktu jadi karyawan. Oke, tapi yang saya penasaran di sini Jimmy ya, kan kalian ini sudah bekerja sebagai karyawan. Nah, gimana nih, kan sekalian juga berkuliah, apakah kalian tetap menjalankan pekerjaan sebagai tim servis di BBM atau lagi fokus untuk pendidikannya saja dulu saat ini? Silahkan. Baik, terima kasih Bu Amel. Saat ini kami kuliah, memang dari awalnya itu sebelum kami diinterview untuk ke sini, jadi kami tidak terlepas dari kegiatan kami saat ini kuliah, kami itu sebagai karyawan. Jadi diwajibkan, karena kenapa harus diwajibkan untuk masuk bekerja? Karena di situ kami pun mendapatkan juga gaji yang istilahnya kami sekolah melanjutkan kuliah kami, tapi kami juga dibayar. Luar biasa. Oleh karena itu kami juga punya tanggung jawab sebagai seorang karyawan. Nah, jikalau di kampus kami kadang kampusnya libur, kantornya ndak libur, ya itu kami masuk di situ. Tapi kalau kuliahnya itu dari Senin sampai Jumat, Sabtunya kami masuk bekerja. Oke, jadi tetap produktif ya di hari liburnya kalian ya. Jadi dapat pendidikannya, dapat gajinya, dapat semuanya. Oke, saya beralih ke Yusuf lagi ya Jimmy ya. Oke, nah Yusuf, bagaimana sih perasaan Yusuf setelah berkuliah di Politeknik Bosowa? Apakah ada hal-hal baru yang Yusuf dapatkan yang tidak Yusuf dapatkan dulu sebagai karyawan? Apalagi di jurusan yang sekarang ya. Siap. Silahkan. Kalau dari saya sendiri banyak hal yang saya dapat, terutama di Politeknik Bosowa. Seperti ada beberapa pengetahuan itu, seperti saya ambil contoh, saya lah salah satunya pengalasan atau bubut, apa semua itu kan sebelumnya kita tidak pernah itu diajarkan di tempat kerja sebelumnya ya. Jadi pas kita saya kesini, saya dengan adanya juga dosen-dosen yang mendukung begitu dari segi keahliannya juga. Ya pokoknya banyak hal sekali yang didapat. Pokoknya dari saya dari kedisiplinannya juga lebih, terus ditekankan itu selalu harus rajin lah, pokoknya dari segi disiplin itu pokoknya ketat sekali kalau di Politeknik Bosowa. Dan ya kita merasa juga betul-betul memang dibimbing ya. Terus pokoknya dari ada beberapa juga seperti kayak dari ada juga mata kuliah manajemen perawatan, apa itu semua pokoknya kita dituntut itu juga, bukan hal hanya dari segi teknis saja toh, tapi dari administrasi apa juga semua harus dipelajari. Makanya itu
Di situ menurut saya kayak manajemen perawatan apa semua itu pokoknya berguna sekali. Karena pokoknya kita bisa tahu tuh bagaimana tata cara dari industri, dari perusahaan, pokoknya semua dia dijelaskan di situlah. Dari pelajaran-pelajaran Dari pelajaran yang yang Yusuf didapat. dapatkan Siap. ya. Oke, berarti kan gini ya. Yusuf sudah mendapatkan beberapa mata pelajaran yang dulunya sewaktu bekerja Yusuf tidak pernah dapatkan. Jadi Iya. sudah ada banyak pengalaman yang istilahnya kalian berdua rasakan di Politeknik Bosowa. Nah, kita kan tadi bahas Politeknik Bosowa. Sekarang saya mau beralih untuk bagaimana sih pengalaman kalian berdua selama bekerja di BBM? Mungkin boleh dong dibagi-bagi untuk teman-teman kalian di Politeknik Bosowa. Apalagi kan kalian ini sudah ada pengalaman sebelumnya. Nah, teman-teman kalian kan mungkin ini pengalamannya nanti akan ada pada saat mereka mau PPI atau program praktikum industri. Oke, boleh dong. Saya mulai dari Jimmy lagi. Silahkan Jimmy dibagikan pengalamannya. Oke, baik, terima kasih Bu Amel. Masalah pengalaman mungkin saya sedikit membagi untuk teman-teman saya, karena untuk angkatan saya beberapa bulan lagi kami akan ditempatkan atau kami akan dibawakan ke tempat industri PPI. Iya. Dan mungkin itu bisa kami pakai dengan kedisiplinan yang saat ini kami lakukan. Sangat bagus Politeknik Bosowa karena dari jam masuk mulai pagi sampai dengan sore. Nah, di situ tidak terlepas dari kalau sudah bekerja otomatis jam kerjanya itu sama seperti itu, 8 jam bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5. Jadi mungkin ini menjadi pedoman untuk kami, teman-teman saya satu angkatan saya yang beberapa bulan lagi sudah mau masuk di tempat PPI, mungkin bisa diambil maknanya selama ini di Politeknik Bosowa, sehingga nanti kita bisa tunjukkan di tempat praktikum praktik kami di PPI nanti, sehingga itu bisa menjadi penilaian tersendiri untuk teman-teman sekalian dan kami juga. Itu bisa menjadi penilaian dari kantor, dan kiranya karena tentu saja kalau kita kuliah pasti kita punya tujuan untuk selesai kuliah harus bekerja atau apa. Tentu saja begitu, mau berbisnis atau buka usaha tentu saja punya yang namanya kedisiplinan, itu harus kita punya nah itu harus kita latih, harus kita punya supaya kita bisa berhasil di dalam bidang apapun itu. Luar biasa sekali ya buat Jimmy. Ini teman-teman perlu diberi tepuk tangan ini harusnya ini Jimmy nih ya. Oke, Jimmy, berarti Jimmy memang sudah punya rasa loyalitas yang tinggi ya terhadap perusahaan maupun terhadap kampusnya Jimmy. Oke, kita beralih ke Yusuf nih. Kira-kira ini seperti apa Yusuf? Dari Yusuf sendiri, apakah sama dengan Jimmy atau ada sedikit bumbu-bumbu tambahannya? Siap. Silahkan. Kalau dari saya kurang lebih tidak beda-beda jauh sih dari Jimmy ya. Pokoknya kalau seputar kedisiplinan ya tidak perlu dipertanyakan lagi karena di kampus sudah sangat diajarkan itu toh. Terus sisi lain juga dari keseriusan dari teman-teman pada saat mau mengikuti itu ya. Pokoknya dari segi perusahaan itu, kalau dari pengalaman kami, pokoknya perusahaan itu dinilai sekali itu kedisiplinan. Terus kita punya ya bagaimana etos kerja terhadap perusahaan, kita punya keseriusan dalam bekerja, terus bagaimana kita mau istilahnya kita turun, kita mengabdi ke orang itu, kita harus bagaimana kita mau dipimpin, kita mau pokoknya mengikuti setiap aturan yang ada di perusahaan masing-masing. Kalau dari saya kurang lebih begitu sih, karena tidak ada yang pokoknya soal kayak mau pengetahuan harus skill atau apa itu bisa dibentuk itu pada saat kita pokoknya keseharian, pokoknya dari keseriusan dari teman-teman. Kalau sendiri, kalau pribadi mau tahu, pokoknya ikuti saja alurnya, pokoknya itu bisa
pokoknya tidak harus perusahaan itu menuntut, oh kita masuk langsung kita harus tahu ini, tidak. Itu pasti perlahan itu akan terbentuk dari bagaimana pembawaan diri saya masing-masing. Oke, perlahan tapi pasti ya. Oke, jadi terbiasa dan terbentuk ya. Terbiasa dan terbentuk. Oke. Tapi saya penasaran nih Yusuf nih. Kan tadi seperti kata Jimmy ya, setahun istilahnya kalian sudah akan PPI. Siap. Nah, Yusuf nanti PPI-nya di mana nih? Apakah tetap di kantor yang sama atau pengen ke tempat yang lain? Kalau dari pribadi sendiri ya pengennya sih mendapat pengalaman yang lain sih di tempat lain. Tapi berhubung karena kita sementara ini juga terikat dengan perusahaan, ya perusahaan mewajibkan kita kembali ke perusahaan di perusahaan Bosowa Berlian. Bosowa Berlian. Ya, jadi pokoknya sudah dibicarakan juga dari awal, tapi ya mungkin itu sudah menjadi bagian dari peraturan perusahaan. Jadi kita mungkin PPI nanti saya sama Jimmy yang dari BBM tetap akan kembali ke BBM. Kembali ke BBM. Siap. Oke, berarti akan banyak pengalaman-pengalaman baru yang nantinya kalian bawa ke BBM ya. Ada banyak. Misalnya dari etos kerjanya kalian yang semakin meningkat, kedisiplinan. Tapi kalau misal nih di tim servis ya, saya ke Jimmy lagi nih. Di tim servis, ada nggak sih yang pelajaran yang dulu pengalaman yang dari Jimmy pernah lakukan di tim servis itu di kampus itu ada nggak sih Jimmy kira-kira yang Jimmy pernah lakukan? Kira-kira itu seperti apa? Misalnya kalau kan taunya tuh PPM biasa itu ada namanya servis kendaraan ringan ya kegiatannya. Nah, di situ apakah skill-skill yang dulu Jimmy dan Yusuf punya itu berlaku banget sih nggak Jimmy di event kegiatan tersebut? Silahkan. Baik, terima kasih Wamel. Sangat-sangat berlaku. Jadi dari skill yang kami punya, dari pekerjaan yang kami lakukan itu membawa dampak sangat penting di kampus. Jadi terkadang ada unit-unit yang diservis di kampus. Jadi di situ kami bisa membagikan ilmu kepada teman kami. Jadi kami kerjanya kelompok, kami kerjanya tim. Jadi misalkan ada pekerjaan yang mau dikerjakan, contohnya unit mobil ataupun motor. Jadi di situ kami sama-sama kami belajar. Jadi sama seperti tadi dibilang, ada pelajaran itu yang namanya perawatan suku cadang. Perawatan suku cadang. Di situ kami diarahkan untuk merawat atau melihat suku-suku komponen mesin yang ada, dan kami melihat suku-suku cadang apa saja yang bermasalah di situ. Dan itu bisa kami cek, bisa kami perbaiki, dan itu sama-sama kami pelajari. Saya bersama teman saya Yusuf dan juga teman-teman kami yang di juga. Oke, jadi memang sudah ada pengalaman-pengalaman ya. Jadi selama bekerja kemarin-kemarin itu semua skill-skillnya Jimmy dan Yusuf sangat terasah dan sangat digunakan ya di program-program yang ada di kampus. Oke. Terus saya juga mau tanya nih untuk Yusuf. Kira-kira selama bekerja ya, ada nggak sih Yusuf kayak perasaan itu, kan Yusuf nih sekarang kuliah, terus kemarin-kemarin bekerja juga, nantinya akan kembali bekerja di BBM dengan skill yang makin mumpuni. Kira-kira ini Yusuf ya, ada perasaan-perasaan seperti Yusuf pernah merasa seperti kayak pusing misalnya gini, kayak pusing dalam artian bingung gitu. Aduh, saya perasaannya ini gimana dalam konteks bekerja kira-kira. Kalau untuk saya, agak sulit gak sih ya? Itu sih mungkin agak sulit gak sih ketika bekerja sambil kuliah? Kalau untuk saya sih mungkin masalahnya di waktu saya sih. Manajemen waktu ya? Manajemen waktu, karena ya kita terpakai contoh dari Senin sampai Jumat kita full time di kampus. Terus Sabtunya kita masuk kerja. Ya, pokoknya mengatur waktunya itu harus memang sebaik mungkin lah. Pokoknya kita sendiri yang mengaturnya. Kalau untuk dari
di pekerjaan nanti kembali bingung atau tidak. Sebenarnya kalau dari saya, dari pembiasaan saya itu sudah terbiasa, ya pasti semua itu akan berjalan saya dengan sendirinya lah. Oke. Iya. Terus terkait manajemen waktu, kan Yusuf sudah bahas manajemen waktu. Nah, Siap. gimana caranya Yusuf ini menata waktu Yusuf untuk bekerja, bermain, bersantai, dan belajar? Boleh, silahkan. Pokoknya tidak pokoknya semua hari kan tidak sama toh. Jadi pokoknya saya maksimalkan saja, seperti dari Senin sampai Jumat itu full di kampus. Bagaimana saya mengatur waktu di kampus. Terus selesainya itu pokoknya pulangnya itu saya mengatur, mungkin ada kurang lebih tambahan tugas-tugas atau apa. Terus nanti di hari Sabtunya itu saya mengatur lagi. Ya, kebetulan kami di hari Sabtu itu bekerjanya kebetulan cuma setengah hari. Iya. Dari jam 8 sampai jam 12 siang. Ya, jadi di situ kurang lebih ada range waktu juga untuk beberapa hari, beberapa jam kita istirahat, karena di hari Minggu juga kan kita beribadah. Iya. Ya, jadi itu memang ya pokoknya kalau untuk waktu untuk mau kayak lebih banyak di luar atau dengan teman-teman itu mungkin Sudah nggak masuk nggak kategori ada ya? lagi, iya. Jadi Nah, kita pokoknya oke. fokus saja berjalan bagaimana sebaiknya kita mengaturnya itu. Untuk masa depan yang Iya, lebih baik. betul. Oke, tadi saya lihat nih Jimmy senyum-senyum sendiri nih. Sepertinya Jimmy sudah punya jawaban yang sangat lebih daripada Yusuf. Boleh dong Jimmy dibagikan, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Dalam masalah mengatur waktu, memang kalau sekarang yang dialami, kalau untuk saya sendiri dialami beda jauh dengan kalau kita bekerja. Iya. Kalau kita bekerja, kita pulang, nggak ada lagi yang dikerjakan. Iya. Besok bangun bekerja lagi. Oke. Tapi kalau kuliah sekarang, kita pulang bawa tugas. Iya, Nah, betul sekali ya. jadi kita kerjakan ya bisa-bisa juga sampai subuh, apa besok lagi masuk lagi ada lagi tugas. Nah, jadi sekarang waktunya itu sangat-sangat sedikit untuk kalau mau santai. Jadi kebanyakan kalau mau dibilang paling sibuk sekarang. Nah, jadi- Zaman-zaman paling sibuknya ya. Jadi itu bukan suatu halangan, tapi itu juga bisa melatih kita untuk kedepannya kalau dikasih tugas atau tanggung jawab kan sudah terbiasa untuk mengatur waktu yang baik, melakukan pekerjaan dengan tepat atau bisa menyelesaikan dengan tepat. Oke, luar biasa sekali. Baiklah Jimmy dan Yusuf, terima kasih atas bincang-bincangnya, sungguh luar biasa ya. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara kita. Oke, saya ucapkan terima kasih Jimmy dan Yusuf. Semoga kedepannya kalian berdua makin sukses karirnya, makin bagus pendidikannya, dan segala hal yang kalian inginkan segera terwujud ya. Amin. Oke, sahabat Poltek Bos. Podcast kita hari ini berakhir di sini, tapi jangan khawatir, nantikan selanjutnya podcast-podcast yang akan lebih menantang dan lebih seru lagi. Oke, saya dan Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.